upaya koalisi ini sudah harus dibangun dari sekarang memang. Kalau apalagi pimpinan-pimpinan partai politik di tingkat provinsi itu sudah harus melihat sebagai suatu peluang. Dari mana Keji? Oke, bagaimana itu Kak melihat potensi pilgub ke depan ini 2024 kalau jadi serentak? Ya, yang pertama soal pilkada serentak itu memang kalau kita mau membedah, maka setiap politisi hanya satu pilihan untuk maju sebagai calon legislatif atau calon bupati bersama dengan wakil bupati atau calon gubernur bersama dengan wakil gubernur. Karena baik di tingkat pusat, kalau seorang anggota DPR RI mencalonkan kembali, maka mubasir. Karena pemilu itu menurut rancangan PKPU itu bulan 3 sudah dilaksanakan pemilu legislatif. Nah, pemilu legislatif ini DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPD plus presiden dan wakil presiden. Itu bersamaan semua itu? Ya, kemungkinannya itu bulan 3 kalau menurut rancangan KPU. Sudah saya itu tadi? Belum, itu masih rancangan. Tapi saya melihat itu waktu yang relatif hampir disepakati baik oleh pemerintah maupun oleh KPU. Kedua, pelaksanaan pilkada itu secara serentak itu akan dilaksanakan bulan, sekali lagi ini rancangan KPU, bulan 11 November. Nah, kalau bulan November maka otomatis Juli sudah harus pendaftaran, Agustus sudah harus pendaftaran di KPU untuk mendaftar calon bupati atau wakil bupati, gubernur atau wakil gubernur, wali kota bersama dengan wakil wali kota. Jadi otomatis ada hal yang mubasir di situ kalau dia mencalonkan lagi legislatif. Jadi dia punya pilihan satu dulu. Begitupun dengan DPRD kabupaten atau DPR provinsi. Kalau dia mau maju calon bupati atau wakil bupati, maka pilihannya ya menunggu bulan Agustus itu untuk mendaftar sambil menunggu hasil pemilu. Karena kemungkinan hasil pemilu kalau Maret dilaksanakan pemilu bulan Maret, maka hasilnya kita sudah bisa lihat atau sudah ada keputusan dari KPU paling lambat bulan Juli atau bulan 7. Nah, bulan 7 hasilnya sudah ada, udah dipakai mendaftar bulan 8 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan seterusnya, wakil kota. Nah, sekarang siapa yang punya potensi untuk maju sebagai calon gubernur ya untuk Sulawesi Selatan? Nah, untuk maju sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan, maka tentu hasilnya akan dilihat pada hasil pemilu di 2024 itu. Itu dulu yang mau ditunggu. Tetapi kita tidak perlu menunggu hasilnya, tapi kesiapan para calon untuk menetapkan pilihan mau maju gubernur atau tidak. Kalau mau maju gubernur, maka dia harus mempersiapkan partai-partai calon pengusungnya. Ya kan? Menarik itu, Pak. Ya kan? Nah. Masuk partai yang pembahasan koalisi. Soal pembahasan koalisi ada kayak hari ya pasca Ramadan kemarin, pasal Idul Fitri kemarin, Partai Gerindra bersama dengan Partai PKS melakukan silaturahmi bersama. Saya lihat di beberapa informasi yang kita lihat itu Gerindra menjadi tuan rumah di provinsi. Nah, tentu saya tidak tahu apa yang dibahas, tetapi di pemberitaan kelihatan bahwa ada upaya untuk upaya koalisi.
Nah, upaya koalisi ini sudah harus dibangun dari sekarang memang. Kalaupun hasil untuk dipakai mendaftar itu belum. Ya, tetapi upaya untuk itu, apalagi pimpinan-pimpinan partai politik di tingkat provinsi, itu sudah harus melihat sebagai suatu peluang. Ini kan masih panjang. Masih ada kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun ini harus digunakan betul secara baik, secara masif, secara lebih meluas, supaya masif, supaya untuk meningkatkan elektabilitas. Ceritanya masih bakodo-odo kan? Ya itu soal partai, soal gagasan koalisi, ya toh. Tapi bagi calon ini harus dimanfaatkan, atau bakal calon ini harus dimanfaatkan sebagai sebuah momentum untuk melakukan meningkatkan elektoralnya, elektabilitasnya. Ya kan, tidak ada salahnya dari sekarang kita melakukan gerakan politik untuk mencapai tujuan Pilkada 2024. Kita kasih contoh aja, karena kita pada kesempatan ini kita lebih fokus membahas antara Gerindra dengan PKS, karena itu yang kemarin melakukan silaturahmi. Nah, kalau umpamanya anggaplah Bung Andi Iwang Aras punya niatan. Nah, kan di situ juga kelihatan bahwa Ketua DPD Gerindra ini di salah satu berita mainstream itu dia menyampaikan bahwa akan maju jika melihat potensi surveinya tinggi. Nah, saya kira ini sudah langkah politik yang dilakukan, ya kan? Karena pertemuan itu sudah langkah politik untuk menaikkan tingkat surveinya, elektabilitasnya di survei. Itu sudah melakukan gerakan politik untuk itu. Nah, tetapi keputusan saya kira Bung Iwan itu akan melakukan sebuah sebuah kajian yang mendalam. Dia juga harus mengkaji baik-baik potensinya untuk maju atau tidak. Nah, makanya dia, kalau saya lihat, dia berlindung di balik survei itu. Nah, begitupun dengan PKS. PKS ini melakukan bisa saja untuk meningkatkan elektoralnya baik partai maupun kandidatnya. Nah, saya cuma belum melihat siapa dari PKS yang akan didorong. Apakah ketuanya juga, ketua DPW-nya di Sulawesi Selatan akan maju sebagai calon gubernur juga atau wakil gubernur. Tapi apapun itu, ini adalah langkah untuk meningkatkan elektoral partai. Jadi ini kan ada spasi ini 2 tahun lebih, 3 tahun lah untuk sama-sama saling menguatkan. Gerindra melihat ini sebagai peluang untuk meningkatkan elektoral partai. PKS juga melihat ini. Nah, tinggal diikuti. Kalau targetnya Pilgub, masing-masing akan mendorong nama, saya kira, untuk menyambungkan koalisi ini. Dan partai-partai lain saya kira harus melakukan langkah yang seperti ini untuk meningkatkan elektoralnya, elektabilitasnya. Kompleks itu Kak, kalau misalkan itu 2 partai bergabung, berapa modalnya di DPR itu? Kalau dari sekarang, kalau rujukan hari ini, kita akan melihat itu Partai Gerindra itu kalau saya nggak salah 11 kursi. Ditambah dengan apa lagi? PKS berapa ya? 7 kursi ya? 7 atau 8? Artinya ada 18 kursi. Kalau dia 7 berarti ada 18 kursi. 18 kursi itu sudah menjadi syarat, sudah terpenuhi syarat untuk berapa syarat? Maju sebagai calon gubernur. 20%. 20% dari 40 berapa? Oh ya sudah. Ya, sudah memenuhi pas, ya kan? Nah, jadi begitupun dengan ini harus dimanfaatkan lagi, sekali lagi momentum ini supaya kader masing-masing kader bekerja meningkatkan kursinya. Kalau Gerindra targetnya hari ini berapa? Hari ini dia kursi 11 kursi, maka harus menarget umpamanya 15 kursi, ya atau 20 kursi. Ya, supaya selesai. Itu tidak ribet lagi soal koalisi. Begitupun dengan PKS. Kalau hari ini PKS 7, dia juga harus memacu ini sampai 10 kursi umpamanya, atau sama dengan target yang ditarget oleh Gerindra 15 kursi juga. Ya tinggal hasilnya kita lihat. Kan semakin tinggi target, mesin partai akan bekerja untuk mencapai target itu. Nah, gitu kira-kira. Jadi ya ini peluang yang masing-masing partai gunakan untuk saling meningkatkan elektabilitas partai ataupun kandidat yang akan diusung sebagai calon gubernur. Soal kandidat ini Kak, yang sudah ramai mungkin muncul salah satunya tadi
kayak Pak Ketua Gerindra Sulsel, Dewan Aras. Mungkin kita lihat ada kandidat-kandidat lain yang lebih potensi atau bagaimana? Iya, itu tadi kan kita baru membahas pertemuan dua partai ini. Kalau potensi atau banyaknya kandidat-kandidat yang muncul itu pasti. Karena bukan hanya pimpinan partai pasti yang akan melakukan hajatan yang sama. Ya, bukan hanya pimpinan partai. Bupati, gubernur atau pejabat gubernur yang hari ini masih menjabat tentu punya peluang yang sama. Atau ya, tinggal dia harus mendekati partai politik. Ya, bedanya kalau bupati atau wakil bupati, gubernur atau gubernur mau maju, itu kan harus melobi partai ke depan. Tetapi potensi hari ini kan kita bisa melihatnya, ya toh? Potensi hari ini kita bisa melihat beberapa kandidat nama yang muncul, ya, dari media. Contoh umpamanya ada RMS yang juga ketua Nasdem Sulawesi Selatan, anggota DPR RI juga. Ada, ya bisa saja ada mantan gubernur, bupati hari ini atau pejabat gubernur hari ini, ya, PLT gubernur hari ini. Itu juga punya peluang yang sama untuk maju. Kemudian ada Bupati Bone, Andi Fasar Pajalangi. Itu juga saya kira sudah habis masa jabatannya 2023 dan tentu peluang ini juga harus dimanfaatkan karena dia punya basis besar di Bone. Ya, basis artinya pemilih kedua terbesar di Sulawesi Selatan setelah Makassar, Bone, Goa dan Bulukumba tentunya. Jadi beliau juga punya peluang. Begitupun dengan Bupati Goa, Adnan Pursita. Dia juga punya peluang yang sama karena dia juga akan berakhir pada 2023, ya. Berakhir juga pada 2023 dan sudah 2 periode. Tentu pilihannya juga maju bupati atau maju gubernur atau wakil gubernur. Nah, sekarang potensi untuk potensi untuk berpasangan. Potensi berpasangan. Sebelum lanjut ke potensi pasangan, Pak, bagaimana dengan figur-figur lama ini yang mungkin periode lalu maju atau bagaimana peluangnya kita lihat? Tergantung elektabilitasnya. Nah, saya dengar juga begini, ada mantan wali kota Pak Ilham Arif Sirajudin. Saya pernah membaca bahwa dia comeback juga, akan kembali juga bertarung, ya. Nah, dia akan kembali juga bertarung, Pak Ilham. Kemudian jangan lupa Ketua Golkar, Taufik Pampawe, dia juga punya basis yang jelas, wali kota hari ini, dan didukung oleh mesin partai yang kuat, Golkar. Karena biar bagaimanapun Golkar hari ini adalah pemenang pemilu di Sulawesi Selatan. Kalau potensi untuk Pak Nurlihal sendiri runner up pada pilgub lalu, ya sama saya kira, karena kan beliau sekarang tetap menjadi fungsionaris DPP. Kalau saya nggak salah wakil ketua umum, ya, DPP. Pokoknya wakil ketua lah di DPP. Punya peluang yang sama, tinggal internal Golkar di mana yang mau didorong, karena pasti akan di situ dulu seleksinya di Golkar. Kalau sesama internal Golkar, ya. Begitupun di Gerindra, mungkin ada juga 1-2 yang akan punya dorongan. Di Demokrat juga begitu. Ada Pak Ilham, ada Pak Ketua Nikmatullah juga. Ya, Pak Nikmatullah juga punya peluang yang sama untuk berkompetisi di internal masing-masing, lalu kemudian membangun koalisi dengan partai-partai lain kalau itu nggak cukup untuk mendorong satu usungan pasangan calon. Cicipilah kopi ini untuk membuat otak kita bekerja secara maksimal. Silakan Tina. Saya kira mantap. Salam kopi dari Bang Icar.